Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 16 Februari pukul 15 lewat 35 menit guys. Sekarang jam setengah 4 ya. Gue mau bahas Hexa. Sekarang harga Hexa itu ada di angka 4.560 per lembar atau kira-kira 450.000 lah satu lotnya. Nah, udah menarik belum? Jadi gini, sekitar 3 bulan yang lalu, ya, di 3 bulan yang lalu nih, waktu Hexa merilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Laporan keuangan kuartal 2 itu berarti dari bulan Juli sampai September 2024 ya guys. Nah, waktu dia merilis ini gue bilang Hexa itu di angka 6.000 atau waktu di bawah 6.000 tapi masih di angka 5.600-an itu masih belum terlalu menarik. Bisa nggak dia dikasih di bawah 5.000? Kalau dikasih di bawah 5.000, menarik loh. Dan di situ gue yakin dia akan turun ke harga di bawah 5.000 karena kenapa? Ya karena kita lihat dari IPS-nya aja. IPS-nya di kuartal 1 dan kuartal 2 itu kan nggak terlalu bagus ya sepanjang semester 1 2024. Dari bulan April sampai ke Juni, kemudian dari Juli sampai ke September itu nggak terlalu bagus. Pasar akan merespon dia turun. Betul dia membagikan dividen 10 persenan yieldnya. Cuman kalau EPS-nya nggak bagus ya sahamnya akan turun juga. Nah sekarang Hexa udah di angka 4.500. Jawaban menarik atau nggak nih? Kalau jawaban gua menarik. Karena gini guys, kita perlu tahu bahwa di kuartal 3 2024 sejak Oktober, November, dan Desember 2024 Hexa itu pendapatan dan laba bersihnya udah meningkat. Bahkan yang biasanya di angka 5 juta US dollar, ya 5 juta US dollar, sekarang udah di angka 10 juta US dollar. Ini laporan keuangannya dalam US dollar ya guys. Dalam dolar Amerika Serikat. Nah, kalau di total, jadi ini kinerja di kuartal 3 tok nih. Periode Oktober sampai Desember. Kalau di total sepanjang 9 bulan dari April sampai Desember 2024 dia sudah mengantongi sebesar 21 juta US dollar. Nah, berdasarkan public expose yang disampaikan oleh Hexa, dia punya target nih. Dia punya target di tahun 2024 full year, artinya sampai nanti di bulan Maret 2025 mereka paling tidak mengantongi 44 juta US dollar. Itu laba bersihnya. Kalau misalkan mengantongi 44 juta US dollar laba bersihnya, berarti ya kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000, ini kita pakai kurs 16.000 ya. Kita nggak tahu nanti US dollar bergeraknya ke angka mana. Tapi kalau dilihat sampai saat ini sih, sekarang udah bulan Februari, ya gue masih paling tidak di angka 16 ribuan. 16.000. Makanya di sini kita menebak-nebak aja bahwa kursnya akan tetap di angka 16.000. Maka dia berpotensi mendapatkan laba bersih di angka 700 miliaran. Ya, kalau misalkan di angka 700 miliaran berarti EPS-nya ada di angka 800-an. Ya, ada 800-an. Artinya apa guys? Sebenarnya dia masih di lebih 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 menurun dibandingkan secara full year kinerja tahun 2023 karena tahun 2023 itu laba bersih dia di angka 55 juta US dollar. Pertanyaannya, kira-kira realistis tidak net profit sebesar 44 juta US dollar dengan EPS 800? Kalau gue pribadi nggak optimis. Ya, nggak optimis. Sekarang dia IPS-nya ada di angka 400-an. Berarti kalau misalkan mau mendapatkan di angka 800, itu kan harus naik 100% dari yang sekarang guys, ya kan? Sekarang IPS-nya 400, menjadi 800 harus naik 100%. Kalau gue nggak terlalu optimis guys, gue justru pesimis dia mencatatkan angka segini. Nah, maka realistisnya berapa? Realistisnya paling tidak ada di angka 500 sampai ada di angka 600. Ya, meleset sekitar 30% daripada targetnya dia di tahun 2024. Cuman yang menarik begini, Hexa ini masih tetap banyak yang salah mengartikan bahwa seiring penurunan harga batu bara,
Hexa akan terdampak. Itu yang pertama, yang masih banyak salah kaprah. Faktanya, kalau kita lihat datanya ini ya guys, yang paling besar kontributor utama penjualan alat berat Hexa itu adalah di sektor agro. Sektor agro, perkebunan, pertanian, sawit, dan sebagainya. Nah, itu dia ada di angka sampai semester 2 2024 418 unit. Kalau di sepanjang tahun 2023 ini berarti dari 2023 bulan April sampai Maret tahun 2024 ya guys. Karena kan dia perhitungan laporan keuangannya seperti itu. Sepanjang 2023, artinya sampai Maret 2024, dia mendapatkan 2.614, menjual 2.614 unit. Nah, sepanjang semester 1 2024 dia baru berhasil menjual sebesar 1.000 unit. Artinya apa? Tetap berdasarkan data ini makin menguatkan bahwa kayaknya dia agak sulit nih untuk mendapatkan EPS 800 atau untuk mendapatkan laba bersih sebesar 44 juta US dollar. Cuman yang menarik dari Hexa begini. Hexa beberapa bulan yang lalu juga gua sempat membuat video, bisa nggak sih alat berat asal Cina kayak Sunny gitu ya nanti menggerus marketnya dari Hexa dan Komatsu. Kalau gue lihat dari data ini ya, dari data penjualan dan juga dilihat dari yang kalau kita lihat laporan UNTR di kuartal 3 2024 itu belum terlalu berpengaruh. Sepertinya memang nggak mudah ya. Ini mudah-mudahan gue salah, tapi koreksi kalau gue salah. Sepertinya tidak mudah menggerus market alat berat seperti perpindahan orang ketika dia beli mobil. Jadi kalau kita lihat data penjualan mobil tuh ketahuan tuh. Honda bisa dengan mudah tiba-tiba terjun dari yang biasanya penjualannya 10.000 unit dalam beberapa bulan aja itu tiba-tiba Honda tuh bisa di 7.000 unit penjualan mobil Honda. Kayak Hyundai itu yang biasanya di angka 1.000 unit, tiba-tiba bulan Januari 2025 kemarin dia berhasil menjual 2.800-an unit. Itu cuma selisih berapa bulan. Jadi perpindahan market mobil dengan alat berat itu kalau sementara ini gue lihatnya nggak terlalu cepat gitu ya, karena Hyundai juga sekarang juga lagi agresif terutama di mobil listriknya. Nah, apalagi, nah itu ya, itu yang pertama. Sepertinya sih market share alat berat itu nggak terlalu mudah bergoyang. Tetap bisa bergoyang tapi nggak terlalu mudah seperti mobil. Artinya apa? Ada potensi Hexa juga masih tetap bisa mempertahankan market share-nya. Kedua, nah ini yang penting guys. Kalau gue lihat pemerintahan Pak Prabowo ini sangat concern, sangat mencoba untuk bisa fokus ya atau memperhatikan di sektor ini, nih guys. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya guys, ada banyak negara-negara lain yang dia mau sawit kita. Dan kalau mau lebih murah, sawit itu agak sulit penggantinya. Kalau batu bara, iya dia bisa nyari dari negara lain. Dari Australia, dari Rusia. Tapi kalau sawit agak sulit. Makanya dengan adanya kebutuhan konsumsi di dalam negeri, ya biodiesel itu yang tentunya akan menyerap produksinya juga. Dan kan kalau gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya, bahwa produksi sawit kita itu mengalami stagnansi masih di angka 50 juta ton, sekarang malah turun ke angka 48 atau 49 juta ton tahun 2024 kemarin berdasarkan data Gapki itu. Jadi ada kemungkinan, ini sebatas mencoba melihat ke depan aja, ada kemungkinan pemerintahan kita itu akan mencoba memperluas lahan di sektor agro atau di sektor sawit ini. Sehingga kalau misalkan itu terjadi, itu juga angin segar sebenarnya buat Hexa. Karena itu yang tadi gue bilang, kontributor pendapatan dan penjualan alat berat itu dari Hexa, ini ada di sektor agro, konstruksi, kehutanan, tambang. Jadi bukan di tambang. Memang itu akan sedikit berpengaruh ya, kenaikan dan penurunan harga batu bara pasti akan berpengaruh. Cuman bukan kontributor utama dari penjualan.
Maka dari itu sebenarnya sekali lagi gue katakan di harga sekarang dan dengan kondisi yang tadi gue sebutkan, ya Hexa ini di angka 4.560, prospeknya nggak suram-suram amat, dan lu bisa mencoba untuk mencicil Hexa karena ya tadi bisa jadi dia ada di angka 500 sampai 600 EPS-nya. Nah, kalau lu lihat kita udah tahu kan ya, dia itu membagikan dividen payout ratio biasanya 80%. 80%. 80% baru tahun lalu turun jadi 70%. Maka kita ya ukur aja potensi dividen yield yang bisa dibagikan apabila dia mendapatkan di angka segini nih, di angka 550. Menurut gua IPS di angka 550 itu realistis guys, karena sekarang udah mengantongi di angka 407. Kalau misalkan dia mendapatkan IPS 550, berarti dia bisa membagikan dividen 385. Ya, 385. Dengan harga sekarang masih yieldnya di angka 8%. Itu dengan kondisi IPS-nya 550. Bagaimana apabila yang tadi gue sebutkan tuh kondisi di mana pemerintah ini bukan mulai ya, memang sepertinya concern ke area agro, dan itu sedikit menguntungkan buat Hexa dalam beberapa tahun mendatang. Artinya IPS 550 di tahun 2025 nanti atau 2026 itu bisa lebih besar. Itu guys, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.